Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat kan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari virus yang sedang mewabah sekarang, dan semoga virus-virus ini segera berakhir hingga akhirnya kita bisa belajar secara langsung kembali seperti minggu-minggu yang sebelumnya. Oke, anak-anakku, kemarin kita sudah menyelesaikan materi tentang bab bunga dan peluruhan. Tugas yang kemarin sudah kalian kumpulkan, saya anggap itu sebagai tugas ulangan harian. Nah, selanjutnya kita akan belajar pada pokok bahasan yang selanjutnya adalah tentang trigonometri. Sudah ada yang tahu apa itu trigonometri? Baik, di sini trigonometri, pada pokok bahasan trigonometri kita akan belajar bagaimana cara menghitung sesuatu yang berhubungan dengan sebuah segitiga siku-siku. Nah, semuanya sudah tahu bukan? Sebuah segitiga siku-siku. Sebuah segitiga dikatakan sebagai segitiga siku-siku apabila salah satu sudutnya itu memiliki besar sudut 90 derajat. Nah, artinya sisi yang satu dan sisi yang lainnya dia saling tegak lurus. Nah, di sini saya misalkan segitiga ini sebagai sebuah segitiga A, B, C. Nah, dalam trigonometri di sini ada yang disebut dengan sinus, ada kosinus, dan juga tangen. Saya rasa SMP kalian mungkin sudah pernah tahu ya, bahwa sinus itu adalah sisi tegak per sisi miring. Kemudian kosinus adalah sisi datar per sisi miring. Sedangkan tangen adalah sisi tegak per sisi datar. Nah, sehingga apabila di sini sisi miring kita beri nama B, sisi tegak kita beri nama C, dan sisi datar kita beri nama A, maka sinus itu bisa dikatakan sebagai C per B. Sedangkan kosinus ini bisa dikatakan sebagai A per B. Sedangkan tangen itu sama dengan C per A. Oke, sebagai contoh, misalkan ada sebuah segitiga siku-siku di mana panjang sisi datar 3 cm, panjang sisi tegak 4 cm, dan panjang sisi miring itu 5 cm. Maka sinus atau biasa disebut dengan sin berapa? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa sinus adalah sisi tegak per sisi miring. Jadi nilainya adalah 4 per 5. Selanjutnya cos. Kosinus itu biasa disebut dengan cos. Kosinus itu adalah sisi datar per sisi miring. Jadi nilainya adalah 3 per 5. Pinter. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah tangen. Tangen biasa disebut dengan tan. Tangen adalah sisi tegak per sisi datar. Jadi nilainya adalah 4 per 3. Oke, misalkan saya punya sebuah contoh soal seperti ini. Terdapat sebuah segitiga siku-siku di mana sudut segitiga ABC, di mana sudut B-nya itu 90 derajat, sudut C-nya 60 derajat, dan sudut A-nya adalah 30 derajat. Maka tentukan nilai dari sinus 60,
tangan 60, seken 60 derajat, kosinus 30, kosekan 30, dan tangan 30 derajat. Nah, seperti yang tadi kalian ketahui, rumus-rumus yang tadi itu bisa digunakan dalam ketika yang ditanyakan adalah dalam derajat 60 derajat, maka kalian bisa menggunakan bentuk ini. Yuk kita mulai dari A. Sinus 60 derajat. Sinus adalah sisi tegak per sisi miring. Jadi ini per ini ya. X akar 3 per 2X. Maka nilainya adalah, karena di sini sama-sama memiliki X, maka dia boleh dicoret. Sehingga nilainya adalah setengah akar 3. Oke. Selanjutnya yang B. Tangan 60 derajat. Tangan adalah sisi tegak per sisi datar. Jadi X akar 3 per X. Sama seperti yang tadi, dia boleh dicoret karena dia dalam bentuk pembagian. Sehingga nilainya adalah akar 3. Selanjutnya adalah sekan 60 derajat. Sekan itu kebalikan dari, masih ingat? Sekan adalah kebalikan dari kosinus. Jadi kosinus itu adalah sisi datar per sisi miring. Jadi sekan adalah sisi miring per sisi datar. Jadi 2X per X. Kita hilangkan sehingga tersisa 2. Oke, paham? Nah, selanjutnya adalah D. Kosekan kosinus 30 derajat. Kita tidak bisa langsung menggunakan ini sebagai sisi datar, sisi tegak, ini sebagai sisi datar, tidak bisa karena yang diminta adalah 30 derajat. Ingat, 30 derajat ada di sini. Artinya bentuk segitiga ini harus diubah terlebih dahulu. Nah, sesungguhnya kalian bisa langsung hanya tinggal dibalik. Jadi yang semula sisi tegak itu menjadi sisi datar, yang sisi datar menjadi sisi tegak. Namun karena kalian baru belajar, bolehlah kalian langsung dibuat gambar yang lain lagi. Jadi kita ubah. A-nya kita taruh di bawah, B tetap, dan C di sini. Sehingga di sini 60 derajat, di sini 30 derajat. Nah, sisi miring tetap 2X. Sisi tegak ini adalah BC. Di sini BC itu sama dengan X. Jadi di sini X. Kemudian sisi tidur, maksud saya sisi datar, ini adalah BA. Di sini BA nilainya adalah X akar 3. Nah, jadi kosinus, kita kembali ke rumus yang tadi, bahwa kosinus itu adalah sisi datar per sisi miring. Jadi nilainya X akar 3 per 2X. Sama seperti tadi, X-nya kita hilangkan sehingga tersisa akar 3 per 2 atau sama dengan setengah akar 3. Baik, yang E, kosekan 30 derajat. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Sinus itu adalah sisi tegak per sisi miring. Jadi kosekan adalah sisi miring per sisi tegak. Jadi 2X per X. Kita hilangkan X-nya sehingga tersisa 2. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tangan 30 derajat. Tangan 30 adalah sisi tegak per sisi datar. X per X akar 3. Kita hilangkan X-nya sehingga tersisa 1 per akar 3. Ingat, apabila ada penyebut dalam bentuk akar itu tidak boleh. Jadi caranya dia harus dikalikan dengan sekawan. Berapakah sekawannya? Sekawannya adalah akar 3 per akar 3. Sehingga 1 kali akar 3 hasilnya akar 3. Akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3. Sehingga nilainya adalah 1/3 akar 3.
Baik, anak-anakku, ini materi yang perlu kalian pelajari pada pertemuan hari ini. Tugasnya, soalnya akan saya kirim dalam bentuk JPEG. Jadi silakan nanti kalian download, tugasnya akan saya kirim di WA grup kita. Apabila ada sesuatu yang kalian tidak bisa, silakan langsung ditanyakan di grup. Kemudian kalian juga bisa mencari referensi dari buku yang lain, dari internet. Kalian bisa belajar dari mana saja, tidak hanya dari apa yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.